Siapa ketuanya di sini? Iya, Bu. Saya, Bu. Silakan pimpinnya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Siapa yang melanjut membaca Al-Quran hari ini? Saya, Bu. Ya, Messi, silakan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain buka Al-Qurannya ya. Iya, Bu. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudah. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi yuhsyarun. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Shadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi, pembelajaran kita dari awal sukses sampai akhir. Amin. Nah, Ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Debbie Yolita, Hadir, Bu. Messi, Tidak hadir, Bu. mana Messi? Sakit, Bu. Oh, sakit. Tapi dia tidak ada kirim surat dulu. Nah, besok bilang sama Messi ya, Ya, bilang sama Bu. Ibu atau WA Ibu. Nah. Suci, Hadir, Bu. Nia dan Niati, Hadir, Bu. Indah Hasekuan. Hadir, Bu. Berarti satu orang yang tidak hadir hari ini ya. Iya, Bu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Sebentar, Bu. Saya, Bu. Coba nih ya, ada tunggu bentar nih ya, ada apa? Enggak, tadi aku naruh Al-Quran di situ, Bu, daripada kena tangan nanti, Bu. Maaf ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nah, kita lanjut. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Coba nih ya. Materi kita minggu lalu yaitu Bu, gapai rezekimu dengan ikhtiarku. Nah, bagus. Nah, gapai rezekimu dengan ikhtiarmu. Benar, Debbie? Benar, Bu. Nah, apa itu rezeki? Rezeki itu, Bu, suatu pemberian atau anugerah dari Allah. Nah, bagus. Nah, ada lagi pendapat yang lain? Bu. Suci? Nah, rezeki itu bukan hanya berbentuk materi saja, Bu. Ada juga yang berbentuk non materi, seperti diberikan oleh Allah otak yang cerdas, bisa bernafas tanpa membayar apapun, lalu memiliki kesehatan yang sehat. Nah, berarti Anda semua menghafal di rumah ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi kita masuk materi kita pada hari ini. Sebelum masuk materi kita, Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Nah, di sini Anda tolong perhatikan ya, Nia. Ya, Bu. Jangan mencatat dulu ya, Nia. Ya, Bu. Nah, tolong Anda perhatikan ini gambar apa? Gambar kalau Coba, Suci. ya, Bu, itu gambar anak-anak yang mendapatkan yang mendapatkan apa waktu itu? Ya, mendapatkan uang. Mendapatkan uang dari bapak tuh, Bu. Ya. Ada lagi yang lain gambar nomor 2? Saya, Bu. Ya, Nia. Yaitu orang yang menyumbangkan sesuatu kepada anak yatim, Bu. Nah, bagus ya. Jadi gambar nomor 1
1 dan nomor 2 ini saling berkaitan gitu. Orang memberikan sesuatu kepada anak yatim gitu berupa uang. Ini amplop ya isinya, mungkin uang gitu. Ya Bu. Jadi materi kita hari ini tentang apa itu? Kepedulian Kepedulian terhadap kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaanku Bu. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu kebahagiaan. Nah, jadi materi kita hari ini berkaitan dengan gambar ini yaitu kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu catat dulu ya. Ya Bu. Ibu, Ya. permisi Bu. Ya. Perhatikan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, siswa dapat memahami apa itu kepedulian sosial. Yang kedua, siswa dapat memahami keutamaan tolong menolong dan menyantuni anak yatim. Yang ketiga, mensimulasikan atau menerapkan sikap tolong menolong dalam dan peduli kepada anak yatim dalam surat Al-Kautsar dan surat Al-Ma'un. Yang keempat, memahami isi kandungan surat Al-Kautsar dan surat Al-Ma'un. Nah, Ya, Bu. di sini sebelum Ibu menjelaskan satu-satu materi ini, Ibu hapus dulu ya. Ya Bu. Nah, di sini ada gambar untuk memahami apa itu kepedulian sosial. Kita masuki poin pertama. Nah, di sini tolong Ananda perhatikan, Nia dan Indah tolong perhatikan ya. Nah, ini apa maksud dari gambar ini? Bu, Ya, Suci. yang gambar di atas itu menjelaskan bahwa itu ada seseorang membagi-bagikan daging kurban kepada orang lain. Bu. Nah, bagus. Ada lagi yang lain? Sama Bu. Nah, gambar yang nomor 2. Saya Bu. Ya, coba Nia. Memberikan sembako kepada masyarakat Bu. Ya, bagus sekali ya. Jadi benar apa yang dikatakan Suci dan Nia bahwa gambar satu ini membagikan kurban kepada masyarakat. Nah, yang kedua ini membagikan sembako kepada masyarakat yang lagi membutuhkan. Nah, di sini dari gambar ini apa itu kepedulian sosial? Siapa yang tahu? Bu, Coba yang lain lagi. Bu, saya Bu. Coba Debbie. Ya Bu. Jadi kepedulian sosial itu Bu, berarti menaruh perhatian atau menghiraukan sesuatu. Nah, bagus. Ada lagi? Saya Bu. Ya, coba Indah. Kepedulian itu adalah sikap memperhatikan atau menghiraukan urusan orang lain, Bu. Nah, bagus Ananda. Nah, jadi kepedulian sosial itu adalah memperhatikan
atau menghiraukan urusan orang lain. Di sini bukan berarti kita ikut campur dalam urusan lain, tetapi lebih mengutamakan kepedulian supaya menjadi kebersamaan dan kerukunan gitu. Ini tujuan untuk kebaikan, bukan tujuan untuk yang lain. Nah, itu kepedulian sosial. Nah, di sini aku bertanya, mengapa kita harus mempunyai sikap kepedulian sosial? Saya Bu. Nah, coba nih ya. Yaitu karena kita adalah makhluk sosial yang senantiasa menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain. Nah, bagus. Karena kita makhluk sosial. Ada yang lagi yang lain? Bu, Ya, Suci. karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Bu. Nah, bagus sekali. Ada lagi? Sama Bu. Nah, sama ya. Nah, jadi Ibu jelaskan bahwa kenapa kita mempunyai sikap kepedulian sosial? Karena kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri gitu. Nah, jadi kebutuhan sosial itu mengapa kita mempunyai sikapnya? Seperti sakit pasti kita membutuhkan orang lain. Nah, Ya, Bu. kalau udah mati atau udah innalillahi pasti kita membutuhkan orang lain. Karena tidak mungkin kan orang yang sudah mati dimandikan sendiri. Tidak, Nah, jadi itu pasti kita membutuhkan orang lain gitu. Nah, karena sikap kepedulian sosial itu mempunyai dampak positif yang sangat besar gitu, yaitu mempunyai terwujudnya sikap saling tolong menolong, sehingga dengan terwujudnya sikap tolong menolong itu bisa menjadi kebersamaan, kerukunan gitu, ya kedamaian. Nah, itu pengertian dari apa itu kepedulian sosial. Nah, di sini ada masih yang ingin dipertanyakan lagi? Bu, Nah, coba Suci. bagaimana cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, Bu? Nah, bagaimana peduli terhadap lingkungan? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Coba nih ya. Tidak membuang sampah di sembarang tempat Bu. Tidak membuang sampah pada tempat. Ada lagi yang lain? Bagus nih ya. Ya, Indah. Tidak menebang pohon sembarangan Bu. Tidak menebang pohon sembarangan. Ada lagi? Saya Bu. Coba yang lain lagi. Apa lagi? Ayo. Bu, Ah, misalnya kayak pos kambing gitu. terus ada lagi yang lain? Bagus Saya ya. Bu. Nah, yang disebutkan anak-anak ibu, ya Nia, udah pasti Nia baca buku. Mesti tidak baca buku? Kan Ci bertanya tadi Bu, iya Oh, Bu. ya, Suci yang bertanya tadi ya. Baca buku. Nah, jadi mengapa kita peduli? Peduli? Iya, bagaimana cara kita menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Ya, betul yang dikatakan teman-temannya itu membuang sampah pada tempatnya. Nanti kalau tidak buang sampah pada tempatnya akan terjadi apa? Banjir. Nah, banjir itu pasti menjadikan kotor lingkungan kita. Karena kita kalau sudah kotor pasti kita banyak virus-virusnya gitu, tidak Iya, bersih Bu. gitu. Nah, karena kebersihan itu sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, di sini Ibu akan bertanya, bagaimana? Apa itu kepedulian lingkungan? Contoh pedulian lingkungan terhadap sekolah. Bu, Ya, Suci? Saya Bu. Suci Bu, Ya, Suci. membersihkan tempat sekolah Bu, Ya, membersihkan tempat lokal, membersihkan lokal gitu. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Ya, Nia. Piket sebelum pulang sekolah Nah, Bu. piket sebelum pulang sekolah. Nah, kalau sudah piket di pagi hari terus mau belajar pasti udaranya tidak enak kan gitu. Iya. Pasti ada debu-debu gitu kan. Iya, Bu. Itu akan merusak kesehatan kita. Iya, Bu. Bagus apa yang disampaikan oleh anak ibu. Nah, jadi kita masuk, udah ada, tidak ada lagi pertanyaan? Tidak Bu. Nah, kita masuk poin kedua ya. Ada yang tahu apa itu keutamaan tolong menolong? Coba lihat di buku paketnya.
tetangga yang kesulitan. Nah, jadi jika tetangga itu kita lihat merasa kesulitan, maka untuk kepedulian sosial kita, maka seringlah tolong menolong gitu. Karena tolong menolong itu adalah sangat baik utamanya gitu. Nah, yang kedua menyantuni anak yatim. Nah, kita tolongi anak yatim yang lagi kesusahan gitu. Karena anak yatim itu adalah tanggungan bagi kita semua. Jika anak yatim bersedih, maka Allah akan murka gitu. Jangan sampai anak yatim itu bersedih. Nggak boleh kita telantarkan anak yatim ini. Karena anak yatim ini adalah tanggungan kita semua gitu. Nah, yang kedua, memberi sedekah kepada yang lagi membutuhkan. Nah, kita kalau mempunyai harta yang banyak, kita bantulah orang yang lagi membutuhkan. Kita bantu kalau dia susah, kita bantu. Karena dengan sama yang dengan satu ini, karena dengan kesulitan itu pasti mereka sangat membutuhkan apa yang diinginkan mereka gitu. Kalau kita mempunyai harta yang banyak, kita kasihlah, kita bantulah dia gitu. Karena dengan nggak cuma kita mempunyai harta yang banyak kalau tidak membantu orang lain, nanti tidak berkah oleh Allah gitu. Jika kita membantu orang lain, bisa jadi berkah dan bisa bernilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini masih ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Nah, kita masuk ke ada yang tahu sikap menyantuni anak yatim Saya, Bu. seperti apa? Ya, coba Debbie. Yaitu dengan memuliakannya, Dengan memuliakannya. Apa lagi? memperhatikannya, dengan memperhatikannya, Dengan memperhatikannya. Saya, Bu. Ya, Nia. Memberi kasih sayang, Bu. Memberi kasih sayang. Terus ada lagi. Memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua yang dikata anak ibu itu benar. Nah, kita memuliakannya, mengasihi kasihan ini ya. Terus apa lagi? Memenuhi Memenuhi kebutuhannya, Bu. kebutuhannya. Nah, seperti membutuhkan memberikan kasih sayang. Nah, terus seperti ya, karena anak yatim itu kita sudah mengetahui kalau anak yatim itu tidak mempunyai ayah. Gitu. Pasti dia perlu bantuan, maksudnya dia perlu kasih sayang, kita muliakan dia gitu. Nah, itulah sikap yang kita harus teladani kepada anak yatim, kita terapkan gitu. Karena anak yatim itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Dia pasti kadang-kadang anak yatim itu pasti dia kurang kasih sayang, maka kita sebagai umat lah yang memberikan kasih sayang kepada anak yatim itu. Nah, ada lagi yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Ada, Bu. Nah, apa Debbie? Ini, Bu. Jadi apa hukuman menyakiti anak yatim, Bu? Nah, apa hukuman menyakiti anak yatim? Berdosa, Bu. Nah, coba satu-satu. Siapa yang bisa jawabnya? Angkat tangan. Berdosa, Bu. Nah, Indah berdosa, bagus. Saya, Bu. Ya, Nia. Masuk ke dalam neraka, Bu. Masuk neraka. Saya, Bu. Ya. Allah akan murka terhadapnya. Ya, Allah akan murka terhadapnya. Bagus sekali jawaban Anda semua. Nah, jadi apa hukuman bagi orang yang menyakiti anak yatim itu? Mereka itu adalah orang-orang yang akan menuju jalan ke neraka gitu. Kita bahas kan bahwa menyakiti anak yatim itu tidak boleh gitu. Apalagi melukai perasaan-perasaannya. Doa anak yatim itu akan dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa buruk aja dia kabuli, apalagi doa yang baik gitu. Nah, itu jawaban dari teman-temannya. Masih paham Debbie? Paham, Bu. Nah, paham. Dan yang lain sudah paham kan? Paham, Bu. Nah, bagus, alhamdulillah. Nah, kita masuk poin ketiga lagi. Poin ketiga yaitu sebelum Ibu bertanya ini, Ibu akan bertanya dulu. Nah,
bahwa rezeki itu berasal dari Allah. Ya, menyadari rezeki itu berasal dari Allah. Ada lagi yang lain? Bu, Ya, coba Indah. Menyadari bahwa kepedulian sosial itu termasuk ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Ya, Allah. mendapatkan pahala dari Allah. Nah, ada yang lain lagi? Coba, Debbie. menjauhkan diri dari sifat tamak. Nah, menjauhi diri dari sifat tamak. Nah, adapun caranya benar sekali yang disebutkan anak-anak ibu. Pertama, menyadari bahwa rezeki itu datang dari Allah gitu. Kita sadar bahwa rezeki itu datangnya dari Allah itu. Nah, seperti ini. Debbie mendapatkan uang dari Suci. Bukan berarti Suci yang memberi rezekinya itu, tetapi yang memberi rezeki itu hanyalah Allah, tapi melalui perantara Suci gitu. Nah, ya, nah itu menyadari bahwa rezeki itu hanya Allah yang memberinya. Yang kedua, menyadari bahwa kepedulian sosial itu termasuk ibadah. Nah, ya termasuk ibadah gitu. Nah, yang ketiga, ya menjauhkan diri dari sifat ragu, menjauhkan diri dari sifat tamak. Jika kita tidak mempunyai harta itu kan pasti kita lihat banyak orang yang kikir, tamak, pelit gitu kan, sama aja itu. Nah, agar kita terhindar dari itu, maka kita sering-seringlah bersedekah itu, memberikan bantuan kepada orang-orang yang lain gitu, yang lagi membutuhkan gitu, apalagi kepada fakir-fakir miskin gitu. Nah, itu udah paham? Paham, Bu. Nah, kita masuk poin ketiga lagi ya. Nah, dalam yang ketiga ini mensimulasi atau menerapkan sikap tolong menolong atau peduli sosial dan anak yatim terdapat dalam surat Al-Kausar. Al-Ma'un. Nah, ibu catat dulu ya. Silakan anak-anak lihat buku lekasnya dulu ya. Iya, Bu. Bu, permisi baca Bu. Ya, silakan ya. Silakan anak-anak perhatikan di sini ya. Mensimulasi tentang sikap kepedulian sosial terhadap dalam surat Al-Kausar ayat 1 sampai 3. Nah, siapa yang bisa membacanya? Coba Debbie baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, coba Messi bacakan. Messi Suci, maaf Bu. Suci bacakan artinya. Baik, Bu. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah terputus. Nah, bagus. Nah, jadi Ibu artikan per kata-kata agar anak-anak Ibu paham mana yang itu, mana yang sesungguhnya gitu. Nah, yang pertama, inna, sesungguhnya, kami telah memberikan kausar, nikmat yang banyak. Wasolli, dan dirikanlah sholat. Lirabbika, karena Tuhanmu, wanhar,
dan berkurbanlah. Inna, sesungguhnya sani'aka, orang-orang yang membencimu, huwa dia, abtar, yang terputus gitu. Nah, jadi yang terputus ini maksudnya terputus dari rahmat Allah gitu. Nah, di sini ibu akan bertanya, arti kan udah dibacakan oleh teman-temannya. Nah, mana yang termasuk kepedulian sosial? Daripada surat Al-Ghafir, mana kata yang menunjukkan kepedulian sosial? Al-Ghafar, Bu. Coba, Indah mana? Al-Ghafar, Bu. Nah, coba yang lain, ada lagi? Yang menunjukkan kepedulian sosial. Coba baca. Wanhar, Bu. Nah, bagus sekali Debbie Yunita, wanhar. Dan berkurbanlah gitu. Nah, dari gambar yang ibu berikan tadi, kan udah ibu berikan gambar. Nah, ini kan udah ibu berikan gambar kan, seperti ini. Nah, orang-orang yang berkurban itu termasuk orang yang peduli terhadap sosial gitu. Orang yang peduli akan sosialnya gitu. Nah, jadi ayat ini yang pertama itu Allah memberi nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW mendirikan sholat serta berkurbanlah. Itu dianjurkan kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Dan terputuslah rahmat orang yang membenci Nabi Muhammad itu gitu. Allah akan memutuskan rahmatnya gitu. Nah, masuk kepada ayat surat Al-Ma'un. Siapa yang bisa membaca? Ya. Siapa yang bisa membaca surat Al-Ma'un? Ya, coba Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ya, bagus. Nah, sekali. Nia mendengarkan apa bacaan Nina tadi? Iya, Bu. Apa yang Nia tulis itu? Nada, Bu. Tolong perhatikan ya Nia, agar Nia paham apa bacaan temannya gitu. Nah, siapa yang bisa membaca artinya? Coba Saya, Nia Bu. membacakan artinya. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya. Itulah orang yang menghardik anak yatim Ya. dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, bagus sekali. Nah, jadi ayat Al-Ma'un ini, surat Al-Ma'un ini menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama. Nah, siapa orang yang mendustakan agama itu? Orang yang menghardik anak yatim, Bu. Ya, orang yang menghargai anak yatim. Ada lagi? Ya, Orang-orang yang lalai dari coba satu-satu ya. Coba Debbie. tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya, tidak memberi makan kepada orang miskin. Nah, ada lagi? Orang yang lalai dari sholat. Nah, ini orang yang melalaikan dari sholatnya. Nah, bagi orang yang melalaikan sholat berarti celakalah dia, gitu kan? Dalam surat ini. Nah, untuk mengetahui isi kandungan lebih gitu dari yang ibu jelaskan, mari kita diskusikan. Nah, di sini ibu akan membagikan anak-anak berapa kelompok. Di sini kelompok 1, Indah. Ada apa Indah? Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, lihat. Silakan Anda semua isi, pahami, diskusi tentang isi kandungan surat Al-Kautsar. Nah, kelompok 1 Al-Kautsar dan kelompok 2 surat Al-Ma'un gitu. Baik, Bu. Silakan nanti ditulis juga ayat sama artinya ya. Silakan anak-anak semua, ibu kasih waktu 3 menit. Silakan yang bekerja sama dengan kelompoknya. Jangan sendiri-sendiri ya. Baik. Ini diskusi namanya. Kalau sendiri-sendiri bukan diskusi namanya. Ya, Bu. Diskusikan ya Indah sama Debbie. Ya, Bu. Ada yang kalau tidak ada yang mengerti silakan tanya Bu, sama ibu. mau bertanya, Bu. Ya, kelompok 2 ya Suci.
Nah, sudah Pak, sudah selesai anak-anak Belum, Ibu. Bu. Belum, Bu. Lanjutin lagi, Bu. Ada apa Debbie? Gak ada, Bu. Udah siap kelompok 1, kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, coba kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Di depan. Nah, berdiri aja. Nah, mempresentasikan hasilnya kedua, Bu. Ya, boleh. Nah, siapa kelompok yang paling bagus mempresentasikannya nanti? Ibu kasih tambahan nilai. Ya, Bu. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Quran, isi kandungan Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Ya, ayat yang dibaca. Kelompok 2 tolong perhatikan kelompok 1 mempresentasikannya. Bu. Nah, coba kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang membencimu dialah yang terputus. Jadi, surat Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Dan surat ini mengabarkan tentang anugerah Allah berupa kebijakan yang melimpah kepada Nabi Muhammad yang sangat banyak, baik dalam kedudukannya sebagai anak Nabi maupun pribadi. Adapun isi kandungan surat Al-Kautsar yaitu Ayat pertama menerangkan tentang nikmat Allah yang melimpah yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad. Kenikmatan yang melimpah itu disebut Al-Kautsar. Ayat kedua menerangkan tentang 2 perintah kepada Nabi Muhammad, khususnya dan umat Islam pada umumnya. Kedua perintah itu adalah pelaksanaan sholat dan kurban. Pelaksanaan 2 perintah tersebut sebagai bukti rasa syukur atas limpahan nikmat Allah yang begitu banyak. Ayat ketiga menerangkan perilaku orang yang membenci Nabi Muhammad dan risalahnya. Kebencian ini akan mengakibatkan terputus dari rahmatnya. Selain itu, dalam ayat ini juga terdapat lafaz al-abtar. Kata ini bermula dari batara yang berarti putus atau terputus. Semula kata ini menjuluki binatang yang tidak memiliki ekor. Kemudian kata ini mengalami perluasan makna sehingga digunakan untuk menyebut orang-orang yang tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Nah, bagus sekali. Silakan duduk kelompok 1. Ibu menjelaskan lagi ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, jadi dalam surat Al-Kautsar ayat pertama itu membuktikan bahwa banyak Nabi Muhammad SAW mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ayat kedua itu yang menjelaskan tentang Allah menyuruh Nabi Muhammad dan menyuruh kaum Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat dan menunaikan maksudnya melaksanakan kurban gitu. Nah, ayat ketiga itu jika orang itu membenci Nabi Muhammad maka rahmatnya akan terputus gitu. Nah, jadi kelompok 2 udah paham? Paham, Bu. Kelompok 1? paham, Bu. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika sudah mampu maka laksanakanlah kurban. Nah, selanjutnya kita mempersilahkan kelompok 2 untuk tampil. Baik, Bu. Silahkan tampil maksimal mungkin. Ya, Bu. Kelompok 1 tolong perhatikan kelompok 2 lagi ya. Ya, Bu. Kita saling menghargai. Ya, Bu. Langsung saja, Bu. Ya, silakan langsung. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu pada surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang berdusta? Kenapa nih ya? Enggak, Bu. Ada yang salah sama teman-temannya atau sama ibu? Enggak, Bu. Kalau tidak lanjutkan dengan baik ya nih ya. Selanjutnya kami akan menampilkan hasil diskusi kami pada surat Al-Ma'un. Iya, silakan. Debbie. Nah, lanjut kelompok 2. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, Alladzina hum an salatihim sahun. yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, Alladzina hum yura'un. orang-orang yang berbuat ria Wa yamna'unal ma'un. dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, jadi penjelasan dari ayat tersebut mulai dari ayat 1 sampai 3 menjelaskan tentang pendusta agama. Mereka adalah orang-orang yang menghardik atau menyia-nyiakan anak yatim dan enggan memberi makan orang-orang miskin. Ayat 4 sampai 6 menjelaskan perihal orang-orang yang melaksanakan sholat tapi mendapat celaka. Kecelakaan itu disebabkan mereka lalai atau mengabaikan waktu sholatnya. Orang yang melalaikan sholatnya termasuk pendusta agama. Di samping itu juga menjelaskan tentang sifat ria atau orang-orang yang berbuat baik demi memperoleh pujian dan sanjungan dari orang lain, bukan ikhlas karena Allah. Nah, selanjutnya kandungan pada ayat 7 merupakan salah satu ajaran tentang larangan berperilaku barkil atau kikir dan sikap enggan memberi bantuan kepada orang lain. Pelaku ini termasuk pendusta terhadap agama. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa isi surat Al-Ma'un menjelaskan tentang sifat manusia yang dipandang sebagai pendusta agama. Di antaranya yang pertama, orang-orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, enggan memberi bantuan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Tiga, memberi makan fakir miskin. Empat, orang-orang yang lalai dalam salat dan bersikap ria. Nah, itulah presentasi dari kelompok 2. Nah, bagus sekali ya tampil kelompok 2. Iya, Bu. Nah, ya lanjut begitu. Nah, kelompok 2 luar biasa tentunya dan Iya, Bu. Iya, sekali. Bu, semangat Nah, sekali. tapi sedikit ibu saran kepada siapa yang membaca ayat tadi? Saya, Bu. Nah, panjang pendek tolong diperhatikan ya. Iya, Bu. Supaya membaca Al-Quran itu berfaedah dan bermanfaat. Nah, jadi kelompok 2 telah membahaskan tentang surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Nah, jadi sedikit ibu ulas bahwa surat Al-Ma'un itu adalah menjelaskan bahwa orang-orang yang mendusta agama seperti orang yang enggan memberi makan kepada orang miskin, orang yang menghardik anak yatim. Nah, apalagi ada apalagi selain itu? Orang yang melalaikan Ya, sholatnya, orang Bu. yang melalaikan sholat, orang yang berbuat ria. Nah, anak-anak tahu kan kalau ria itu akhlak yang tercela. Nah, sudah dibahaskan waktu semester kelas 7 ya, kelas 7 itu. Nah, jadi itulah penampilan kelompok 1 dan 2. Alhamdulillah luar biasa semangatnya dan bagus sekali untuk kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di sini untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini karena waktu yang membatasi kita, nah itu akan menghasilkan kuis gitu. Nah, di sini nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu, karena tadi Ibu lupa membawa minggu depan Ibu kasih riwayat dan Ibu beri tambahan nilainya. Ya, Bu. Bu. Nah, di sini supaya Anda semuanya semangat gitu. Nah, di sini kuis yang pertama. Tolong semua tuh buku ditutup. Ya, Bu. Oce, Bu. Oce. Nah, di sini bagaimana cara menyantuni anak yatim? Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, siapa yang dulu kan? Coba nih ya. Nah, yaitu cara kita menyantuni anak yatim, Bu. Pertama, Ya. memuliakan anak yatim. Memuliakan anak yatim. Kedua, memperhatikannya. Perhatikannya. Ketiga, memberi kasih sayang kepadanya. Beri kasih sayang kepadanya. Terakhir, Bu, memenuhi kebutuhan hidup anak yatim, Bu. Memenuhi kebutuhan anak yatim. Nah, bagus sekali, benar sekali. Nah, kuis yang kedua. Silakan siapa yang cepat dulu ya. Itu yang Iya, Bu. ditunjuk. Berikan indah, perhatikan Ibu dulu ya. Tolong berikan contoh kepedulian terhadap lingkungan. Saya, Bu. Coba Indah. Kepedulian terhadap lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, Membuang sampah. tidak menebang pohon
kita menjelaskan surat tentang kepedulian sosial. Mana kata yang menunjukkan kepedulian sosial pada surat Al-Kautsar? Saya, Bu. Coba Debbie. Wanhar. Wanhar artinya? Berkorban. Berkorban. Jadi luar Bagus biasa. sekali, alhamdulillah. Berarti anak semua, anak-anak ibu semuanya sudah paham. Nah, jadi jika anak ibu sudah paham, nah siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bu. Coba Suci. Berada ke depan ya, Messi? Iya, Bu. Maaf, Suci. Ya. Ibu, jadi kepedulian berasal dari kata peduli, yaitu memperhatikan atau menghiraukan. Menaruh peduli berarti menaruh perhatian atau menghiraukan sesuatu. Kemudian adalah sikap memperhatikan atau menghiraukan urusan orang lain. Nah, kepedulian sosial bukan berarti mencampuri urusan orang lain. Lebih dari itu, yaitu untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh orang lain dengan tujuan kebaikan. Nah, adapun cara keutamaan tolong menolong, yaitu yang pertama dapat membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, yang kedua menyantuni anak yatim, yang ketiga memberi sedekah kepada orang miskin, yang keempat membantu korban bencana lewat bantuan sosial. Nah, selanjutnya cara menyantuni anak yatim, yang pertama memuliakannya, yang kedua memperhatikannya, yang ketiga memberi kasih sayang, yang keempat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, adapun dalil yang berkaitan tentang kepedulian sosial yang itu terdapat pada Al-Quran surat Al-Kautsar dan Al-Quran surat Al-Ma'un. Nah, bagus sekali. Berarti anak-anak ibu semuanya sudah mengerti dengan pembelajaran hari ini. Iya, Sehingga Bu. ibu bertambahan bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Makanya disebut dengan kepedulian sosial. Kita saling membantu gitu. Iya, Nah, Bu. yang itu seperti kepedulian terhadap sosial itu seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Kautsar. Salah satu contohnya itu berkorbanlah itu, saling memberi kepada orang lain gitu. Nah, itu sedikit tambahan dari ibu. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, untuk pembelajaran minggu depan satu kali pertemuan lagi, yaitu membahas tentang hadis tolong menolong. Nah, setelah itu anak-anak sudah melakukan ujian semester. Nah, rajin-rajinlah anak belajar supaya mendapatkan nilai yang baik dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Iya, Bu. Nah, mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Kalau ada salahnya ibu mohon maaf. Kita sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.